Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmardana Sukma. Di sini saya akan membuat video untuk pengerjaan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada tugas 2 kali ini kita diminta untuk membuat satu proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat seperti yang ada di soal ini. Nah, dalam tugas 2 ini, kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhananya dengan ketentuan ya seperti berikut. Untuk kita diminta untuk menampilkan datanya, dan kemudian kita mendesain tampilan kita supaya mudah dibaca, boleh dalam bentuk list ataupun tabel sederhana. Oke, langsung saja kita mulai ya untuk pengerjaannya. Oke, sebagai catatan juga, di sini saya tidak akan membuat programnya dari awal. Nah, karena programnya sudah saya buat sebelumnya. Tujuannya adalah supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, jadi pada video ini saya hanya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya saja. Oke, kita buka dulu filenya. Oke, saya sudah buat di sini di Drive C ya. Jadi kita akan coba buka di Visual Studio Code-nya. Oke, nah, buka saja. Oke, nah, di sini saya sudah membuat ya untuk folder tugasnya ini dengan judul tugas 2. Oke, nah ini untuk catatan sebelum kita memulai untuk presentasinya atau untuk pengerjaan tugasnya, pastikan kita sudah menginstal setiap aplikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus diinstal dulu sebelum kita pembuatan aplikasinya. Yang pertama jelas itu npm-nya. Kita bisa cek dulu apakah npm-nya sudah terinstall atau belum dengan mematikan npm strip v. Oke, kemudian Node.js-nya juga Node+v, dan kemudian TypeScript-nya menggunakan csc strip v. Salah. Nah, oke. Nah, di sini untuk ketiga aplikasi ini, ketika kita ketikkan, munculnya adalah versinya semua. Berarti ini menandakan bahwa ketiga aplikasi ini telah kita install. Nah, ada satu aplikasi lagi yang harus kita install, yaitu adalah Ionic, yang nanti akan digunakan sebagai aplikasi untuk pembuatan aplikasinya. Oke. Untuk yang belum menginstal, kalian bisa mengetikkan npm install ng add ionic/cli. Nah, untuk kalian yang belum install, kalian bisa mematikan perintah ini dan kemudian nanti tekan enter. Udah, habis itu tinggal mengikuti tinggal menunggu prosesnya aja lah sampai selesai. Oke, karena di sini saya udah install, jadi saya tidak salah ya menginstal lagi. Jadi saya hanya ngecek aja nih cara mematikan Ionic strip v. Nah, sini juga muncul versi juga, berarti saya tandanya sudah menginstal Ionicnya. Oke, kemudian jangan lupa setelah Ionicnya diinstal, kemudian dijalankan dengan mematikan Ionic start. Oke, kemudian tekan enter. Nah, karena di sini saya sudah menjalankan sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi untuk membuat saya intinya tidak perlu menjalankan Ionicnya lagi karena saya jalankan sebelumnya. Oke, ini saya tekan N. Tapi kalau untuk yang belum menjalankan Ionicnya, tinggal tekan Y besar aja sesuai dengan yang ada di keterangan tersebut. Oke, mungkin untuk pengecekannya udah sampai segitu aja ya. Nah, nanti ketika kalian sudah menginstal semuanya, dalam folder tugas 2 nanti akan terdapat beberapa folder dan file, yang mana ini
adalah folder dan file dari hasil instalasi yang sudah dilakukan sebelumnya tadi. Oke, untuk pengerjaannya, tugasnya kita masuk ke folder src, kemudian masuk ke folder views, kemudian masuk ke folder file homepage.view. Nah, oke, kurang lebih tampilannya seperti ini, dan berikut ini adalah ya hasil pengerjaan saya pada tugas 2 kali ini. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, dalam kode ini itu terdiri dari 3 bagian ya. Pertama ini bagian template, kemudian bagian script, dan juga yang terakhir bagian style. Nah, pertama untuk bagian template sendiri itu adalah bagian isi dari konten di dalam aplikasi yang akan kita buat, mulai dari headernya, judulnya, bahkan isi datanya nanti atau tampilan loadingnya, bahkan nanti icon-icon ataupun isi data-data yang muncul ini kita buat di bagian template. Nah, kemudian di bagian yang kedua, nah ini di bagian script. Nah, bagian ini adalah nanti bagian dari isian template yang telah kita buat nanti. Nah, dan bagian isian ini semuanya ini kita impor dari link yang ada di tugas 2. Nah, ini kurang lebih linknya sama ya dengan yang ada di soal ini, dan ini isiannya. Nah, linknya kita masukkan aja ke sini pada bagian sini nih, aksesnya. Oke, kemudian bagian yang terakhir itu adalah bagian style. Nah, bagian style ini adalah bagian desain dari aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, ini adalah bagian desain, ini intinya ya bagian untuk ya mendesain tampilan lah dari aplikasi yang akan kita buat nanti, mulai entah itu dari bordernya, marginnya, font colornya, dan lain-lainnya. Oke, kurang lebih isinya seperti ini. Oke, ketika kita selesai membuat semuanya, kemudian kita jalankan saja untuk hasil pengerjaan kita. Dengan cara kita buka terminal dulu, kemudian kita ketikkan ionic spasi search, kemudian tekan enter. Nah, oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Isinya adalah daftar perkiraan cuaca Jakarta. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Di sini ada tampilan waktunya, kemudian ada tampilan suhunya, dan ini berurut ya, mulai dari 00, 01, 03, dan ini suhunya ini mulai dari 26, 28, 29, 30. Nah, kurang lebih ini ngambil data dari sini, ini 26, 28, 29, 30. Oke, kurang lebih sama ya. Ini bentuk aplikasi dari ini nih, perkiraan cuaca yang telah saya buat. Oke, mungkin untuk video presentasi dari pengerjaan tugas 2-nya cukup sampai di sini. Dan saya ingin mengucapkan minta maaf untuk baiknya kekurangan yang ada dalam video saya. Silahkan kalau ada kritikan, saran, ataupun masukan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.